Yo, kembali lagi bersama video tutorial saya. Kali ini akan membahas mengenai beberapa fungsi dari Excel. Nah, untuk yang pertama, siapkan data yang kalian butuhkan. Ini bisa disesuaikan aja. Yang pertama ada fungsi sum. Fungsi ini untuk menghasilkan total penjumlahan. Biar lebih cepat langsung ditarik ke bawah aja, biar nggak masukin rumus satu-satu. Nah, yang kedua ada average. Fungsi ini itu buat ngasilin rata-rata. Next ada fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi dari sederet bilangan. Kalau di sini dari nilai mata kuliah yang paling tinggi. Nah, sama kan, di nilai max ada 70. Kalau di mata kuliahnya yang paling tinggi ada di Medpen dengan nama Handewi. Next ke min, ini sama sih, masukin rumusnya, cuma yang ini fungsinya itu buat nyari nilai terkecil. Nah, ini kita gunain fungsi if. Jadi jika rata-rata lebih besar dari 75, maka lulus. Kalau kalau di bawah 75 berarti dia nggak lulus. Typo. Kita tarik ke bawah. Nah, yang lulus cuma ya sesuaikan sama nilai rata-ratanya yang berada di atas 75. Kemudian grade, kita gunakan fungsi if ganda. Lah, maksudnya di sini tuh harus memenuhi kondisi-kondisi yang kondisinya tuh enggak satu, jadi bisa disebut if ganda. Kalau di sini jika nilai rata-rata lebih besar daripada 75, maka grade-nya A. Kalau nilainya dari 50 sampai 75 nilainya B, grade-nya B. Nah, kalau lebih besar dari 25 sampai 50 itu nilainya C. Nah, kalau di bawah 25 hasilnya D. Nah, itu muncul gini karena nggak dikasih kurung ya. Jadi kalau mau nggak sampai muncul kayak gitu, kasih aja kurung 3 kali. Untuk fungsi rank itu buat nunjukin rank itu berfungsi buat nunjukin nomor urut peringkat suatu nilai dalam suatu daftar nilai. Nah, itu yang belakang kan kita kasih 0, jadi urutan datanya itu secara descending, kalau 1 secara ascending. Lah, fungsinya ketinggalan guys.
Kita next ya ke fungsi string. Di sini ada 7 fungsi yang bakal dibahas. Yang pertama ada cons apa nih bacanya, yaitulah fungsi ini tuh buat gabungin beberapa data teks. Jadi nanti munculnya di situ ada simchangmin. Nah, begitu. Next ke fungsi left. Left ini berfungsi untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data teks dari posisi sebelah kiri. Nah, ini aku ambil 6 karakter. Oh ya, informasi aja, spasi itu termasuk dihitung satu karakter ya. Kalau mid ini mengambil beberapa huruf dari suatu data dari posisi bagian tengah. Next ke fungsi right. Ini hampir sama kayak yang left tadi, cuma yang ini diambil dari sebelah kanan. Next ke upper. Upper ini digunain buat bisa jadiin huruf kapital. Nah, kalau lower itu kebalikan dari upper ya, jadi dia nanti ngasilin teks kecil. Nah, hasilnya hurufnya kecil semua. Kalau proper itu yang depan, huruf depan aja kapital, sama kayak data awal. Nah kan, yang huruf depannya aja yang pakai kapital. Next ke fungsi logikal. Di sini cuma ada 2 yang bakal kita bahas. Yang pertama ada fungsi n. Fungsi n sendiri itu bakal bernilai true kalau 2 kondisi itu terpenuhi. Nah, kalau di sini true itu aku ibaratin jadi lulus. Nah, itu kalau yang nilai 1 lebih besar daripada 70 dan nilai 2 lebih besar dari 60 maka lulus. Kalau salah satu aja yang benar berarti enggak lulus. Harus benar harus memenuhi syarat keduanya biar lulus. Nah, itu yang Joe itu kan memenuhi 2 kondisi, jadi dia lulus. Beda lagi dengan fungsi OR. Kalau OR ini kalau salah satu aja kondisi yang udah memenuhi, dia bakal berhasil. Dia bakal bener. Kalau di sini dia bakal lulus.
kita ke rounding function. Siapkan data yang dibutuhin, menyesuaikan aja ya. Itu aku gunain tipe currency biar kelihatan ada dolarnya. Nah, value sendiri itu untuk mengubah data bertipe teks menjadi data bertipe angka atau numerik. Kalau di sini sih gunanya buat ngilangin dolar itu. Next ke fungsi integer. Fungsi integer sendiri itu untuk nyari hasil nilai dengan mengabaikan atau menghilangkan nilai desimal. Jadi itu di belakangnya kan ada koma. Kalau di integerin itu komanya jadi hilang. Nah kan, jadi 0. Kita hilangin aja dolarnya. Next ke apa sih bacanya, ya itulah. Fungsi ini tuh untuk menghasilkan nilai desimal pecahan tanpa memperhatikan faktor pembulatan. Nah, itu cuma aku kasih satu angka di belakang koma. Next ke fungsi round. Fungsi round ini fungsinya untuk pembulatan data angka sampai jumlah digit desimal tertentu. Kalau di sini aku kasih belakangnya 1. Nah, bagusnya fungsi round ini dia bakal ngebulatin dua angka di belakang koma itu jadi 1 dengan nilai 5 ke atas itu ditambahkan ke satu angka di belakang koma. Next ke round up. Round up ini fungsinya buat ngebulatin angka dengan taksiran tertinggi atau pembulatan data angka ke atas. Nah, kan awalnya 12,39 itu dibulatin jadi 13. Kalau round down itu kebalikan dari round up, dia malah nurunin. Jadi pembulatannya tuh malah diturunin, kayak ngilangin koma lah. Nah, kita next. Di sini ada data, kalian bisa nyesuaiin aja. Di gaji pokok ini kita gunakan fungsi VLOOKUP. Fungsinya VLOOKUP itu untuk mengisi data tabel berdasarkan tabel array secara vertikal. Nah, ini gaji pokok itu dilihat dari golongannya, kemudian nanti ngambil datanya di data bentuk VLOOKUP itu. VLOOKUP itu datanya secara vertikal ya. Nah, kalau nanti di tunjangan aku gunain yang horizontal biar sebenarnya sama sih, cuma waktu buat bentuknya aja yang beda. Nah, ini kita buat lookup. Ini sama sih fungsinya untuk ngisi data tabel berdasarkan tabel array tapi secara horizontal.
kalau mau manggil tabel array itu jangan lupa disematin simbol dolar ya. Nah ini salah, ini salah di pengambilan urutan baris, tapi nggak apa-apa, kita tarik ke bawah dulu aja. Dibenerin aja dulu ya. Nah, karena tunjangan di sini tuh ada di kolom ada di baris ketiga, jadi kita tulis di sini 3. Nah, lalu klik enter. Nah kan hasilnya 100 buat golongan yang A sama. Kita next ke subtotal. Ini tuh fungsinya buat nambahin nyari rata-rata, nyari nilai maksimal, minimal bisa. Nah ini ada kode-kodenya ya buat nentuin fungsi mau fungsi buat aritmatiknya. Nah udah, kita seret aja, kita tarik ke bawah. Next, ini nggak tahu aku fungsi apa aja, cuma judulnya aku kasih mix function aja, soalnya emang beda-beda. Ini datanya aku ngawur aja ya, nyesuaiin aja sih buat kalian. Di sini ada fungsi mod. Ini tuh berfungsi untuk menghasilkan nilai tertentu yang paling sering muncul dari suatu kelompok bilangan. Nah kalau di sini kan 13-nya ada banyak, jadi dia munculnya 13. Next ke count. Ini tuh berfungsi buat ngitung jumlah sel yang berisi data angka. Jadi yang dihitung angkanya aja. Nah di sini kan ada yang kosong sama ada teks, itu nggak dihitung. Next, count A. Count A itu count all ya. Jadi nanti semua data itu dihitung meskipun dia fungsinya teks. Tapi yang kosong tetap nggak dihitung sih, soalnya dia nggak ada isinya. Nah kita cek hitung. Next ada count blank. Count blank di sini menghitung jumlah sel yang kosong dari data kelompok. Di sini kan ada 1 yang kosong. Nah hasilnya jadi 1. Next, count if. Fungsinya buat ngitung jumlah sel dalam suatu kelompok data yang berisi data dengan kriteria tertentu. Nah ini kita manggil pakai array. Kriterianya kita tambahin dolar dulu. Nah ini nambahin kriteria, jadi data yang dihitung itu yang lebih besar dari 12 itu ada berapa data. Sesuai ya, ada 5 yang lebih besar dari 12. Next ke sum if. Fungsinya menjumlahin data atau nilai angka yang memenuhi kriteria tertentu. Nah kita kriterianya kasih yang lebih besar dari angka 12. Itu dijumlahin. Kalau di sini kan yang lebih besar dari 12 kan ada 13.
15, 13, 17 sama 13. Itu kalau dijumlahin hasilnya 71. Next ke average if. Fungsinya untuk nyari nilai rata-rata dari rank kelompok data dengan kriteria tertentu. Kalau tadi dijumlahin ya, kalau ini nyari rata-ratanya. Kriterianya aku kasih lebih besar dari 13. Nah, di sini data yang lebih besar dari 13 ada 15 dan 17. Rata-ratanya jadi 16. Cocok. Next, average all. Average all. Fungsinya untuk nyari nilai rata-rata dari suatu nilai yang berisi data angka, teks, dan logika. Jadi semua itu dijumlah. Nah, kita lanjut ke fungsi date. Ini tuh berfungsi buat nulis data tanggal. Nah, itu kan formatnya ada year, month, day. Tapi kalau udah di enter itu keluarnya month, day, terus year. Jadi yang di depan sendiri itu bulan, tanggal, baru tahunnya yang di belakang. Next ke fungsi time. Ini tuh sama, cuma buat nulis data waktu. Kriterianya jam, menit, terus detik. Nah, udah. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.